Saya ingin ngingetin teman-teman Ma'iyah ya bahwa prinsip ekonomi Islam yang dikemukakan Pak Jafnan itu sebenarnya secara tentatif parsial sudah kita tabung, sudah kita cicil pengertiannya sejak dulu ya. Jadi nek bahasane wong desa ngene lho, nek pendapatanmu 500.000 njur kowe konsumsimu 100.000, sing 400.000 dienggo maintenance sama invest ya. Terus nanti kalau meningkat 1 juta, kuwi aja njur konsumsimu dadi 300. Konsumsimu pol 120. Jadi ora konstan banget ya ora lah. Ya aja banget lah ya. Ya tetap naik tapi kalau pendapatanmu itu deret ukur, waduh. Nek konsumsimu deret hitung gitu loh ya. Kira-kira gitu ya. Jadi saya sering ngomong sama teman-teman tukang parkir di seluruh Jogja, tiap hari ketemu saya. Teman-teman yang dodol sate, dodol segala macam kan kabeh kan kanca-kanca Ma'iyah. Dan mereka tahu bagaimana hidup saya tidak pernah berubah. Kanca-kanca di terminal itu dari isih remaja nganti mbah-mbah. Kuwi kancaku ket zaman biyen. Dulu pernah jadi pejabat tinggi, sempati R terus bangkrut saiki dadi tukang surung barang. Itu semua teman-teman dan mereka tahu saya tidak pernah berubah. Di Juanda Surabaya atau di Adis Cipto itu mereka tahu persis saat ini. Aku iki kelambi seumur hidup wis duwe. Regane 37.000 siji, aku tuku 10. Tak tuku pisan kuwi ireng putih, kuwi wae. Nah, tapi kan tidak bisa begitu juga, Jaf. Istri tidak bisa begitu. Istri harus kita manjakan dikit-dikit. Anak harus kita tingkatkan dikit-dikit. Cuman di luar jam istri anak, aku bali nang habitatku. Dadi engko nek wis bojo turu, anak turu, aku nang pawon ngulek sambel dhewe, ndadar-ndadar dhewe ngono kuwi. Tadi saya ke sambel plecing sama anak saya, istri saya, mereka kan ono sing bebek, ono sing pesen ikan tuna, ono segala macam. Aku tahu tempe. Karena tahu tempe itu sudah merupakan hakikat hidupku sejak kecil. Sehingga tidak bisa dilampaui oleh ikan seenak apapun yang lain, kan begitu. Jadi maksud saya, teman-teman sekalian, ekonomi modern ini, kapitalisme ini sangat tidak efektif secara kapitalistik. Sangat tidak efektif. Jadi gini, saya kan pernah bilang, tukang becak itu, le mikir duit sedino pirang jam. Anda sudah hafal toh? Orang ono 10 menit, job transaksi ini 1 menit, 2 menit pol. Mikir duit ya pas transaksi, begitu mulai genjot, wes orang mikir duit. Dia sudah produktif di bidang-bidang yang bermacam-macam yang lain. Berdoa, bersyukur, ya toh, berbuat baik sama penumpang. Dia sudah pekerjaan akhlak, pekerjaan budaya. Lenyang-nyangan meng pas kuwi tok. Sekarang saya tanya, guru-guru itu sehari selama mulang itu le mikir duit berapa lama? Tenan pas gajian tok. Nek perasaku saiki iki do mikir duit terus. Banyak teman-teman yang mikir duit terus. Itu tidak efisien dan tidak produktif dan tidak menjadi punya duit Anda. Karena uang itu tidak linier. Rizki itu tidak linier. Rizki itu berlipat-lipat. Min haitsu la yahtasib. Saya pernah kasih rumus. Ada 3 macam rizki, iling-ilingen ya. 1 rizki transaksi, 2 rizki yang datang dari orang butuh, rezeki duit saka wong butuh, nomor 3 duit saka wong bersyukur. Kowe milih ndi? Nek rezeki transaksi, semua orang yang bertransaksi ingin membayar sesedikit-dikitnya dan ingin menerima sebanyak-banyaknya. Disitulah titik terendah dari kemanusiaan, transaksi itu. Kalau orang butuh, wong mergo butuh tenan wis piye meneh wis iki tak dol iki lemah 20 juta nun, ra duit aku. Nah, saya tidak mau, saya punya duit. Tapi kalau saya beli 25 juta, wong saya tahu akan laku 80 juta. Ini itu ceritanya. Wah, aku kan sebagai wong sing ngerti sadurunge winara ya tadi. Ngono. Nek sing wis kayak Yai Hamid di almarhum ya, Wailullah Pak Muzamil, Yai Hamid ya, guru antum juga di Bangil. Pasuruan ada orang datang bangkrut tinggal motor.
Pak Yai aku wis gak iso nyambut gawe gagal terus niki motor sampean tuku cek kula tetep urip. Katakanlah motornya 500.000 pamane ya regane. Pak Yai Hamid iki 20.000. Kurang ajar to kuwi. Wah, lha ning sing ngekeki wali ya. Kiai ya wis akhirnya bingung dek meng 20.000 piye karepe. Motornya ditinggal meng 20.000 akhirnya melaku karo bingung kae pucet nang terminal munggang bis begitu ditagih kondektur arep bayar endi duitnya mau ternyata kecopetan sing 20.000 kuwi ya. Bingung mudhun bis meneh akhirnya arep mlayu nang ndi meneh bali nang nggon Yai Hamid. Begitu sampai Yai Hamid langsung kene dikasih lagi duit 475.000 rupiah. Loh, kok kathah niki? Loh. Lah aku lak ngerti regane 500. Lah nek kemata kekno kabeh lak dicopet kabeh. Gitu loh. Ya, tapi saya kembalikan ke prinsip ekonomi Islam itu prinsip yang sebenarnya paling laba dan labanya Islam, labanya double, tidak hanya laba dunia tapi juga laba akhirat. Sebab kalau Anda laba akhirat itu tidak berarti rugi dunia, bodoh itu. Cara berpikirnya tidak gitu. Laba akhirat itu pasti menyertakan laba dunia. Kalau engkau mencari surga, kan kamu berpikir material, mencari surga. Maka kamu dapat surga. Mungkin, belum pasti loh ya. Yang pasti adalah karena kamu mengejar surga, kamu menjadi tidak pasti dapat Allah. Anda tidak rodiyah sama Allah, kalau Anda rodiyahnya sama surga. Anda tidak rodiyatan, maka Anda tidak mendapatkan posisi mardiyah. Kalau Anda ridhonya kepada Allah, Anda pasti dapat mardiyah dari Allah. Dan masa Gusti Allah tidak naruh Anda di surga. Jadi kapitalisme abad 21 akan bangkrut mau tidak mau. Cuman sayangnya seperti yang dibilang Sabrang tadi, kalau Nabi Muhammad kan iki pasar Yahudi di seberang jalan gawe pasar Islam. Dengan sistem Islam, dengan moral Islam, dengan pola perhubungan Islam, kan begitu. Kan begitu. Akhirnya dalam waktu 2 tahun ternyata ini lebih hidup, lebih muter duitnya. Akhirnya banyak orang pindah habitat pasar ke pasar yang Islam. Sampai akhirnya bangkrut sehingga pasar Yahudi ini akhirnya dijual kepada pemilik pasar Islam. Semua akhirnya menjadi pasar Islam. Kalau bank syariah, bank muamalat itu kios Islam di pasar Yahudi. Bener nggak? Mestinya dia bikin jangan bank namanya. Ojo bank, wong bank itu dipelajari asal usulnya bank itu apa. Orang Islam ini enggak ikut pasar Yahudi misalnya pameran busana muslim. Ngerti? Busana muslimnya Islam tapi pamerannya fenomenanya ini fenomena pasar kapitalisme yang namanya pameran apa jenenge peragaan. Jadi kita ini orang Islam ikut bikin kios di pasar Yahudi. Ya politiknya, ya ekonominya, ya kebudayaannya itu masalahnya. Kecuali ma'iyah. Ya toh? Semua teman-teman tukang parkir, pegawai hotel Tancak mbok di TV nasional. Wah ora iki di seberang jalan. Ngono toh? Kita di seberang jalan. Nek Gusti Allah ngidinke ya engko lak kodo rene. Nek ora rene ya ora padhaan. Kan gitu. Kita bikin pasar sendiri. Kan begitu. Nah, rizki pertama tadi rizki transaksi kuwi sithik. Nomor loro rizki butuh ora apik Ridwan. Wah kayak kepeksa kayak ya serapa kita tukune. Sering wong sedodol wis pokoke sepiro aku butuh duit ngono kae lho. Sah secara transaksi hukum ekonomi, tapi tidak penak secara akhlak. Yang nomor 3 adalah rezeki dari orang bersyukur. Anda kesini bersyukur, saya bersyukur. Gitu loh. Kalau rezeki orang bersyukur, mana ada orang bersyukur eman-eman? Betul enggak? Gitu loh. Saya kalau bisa makan dari uang bersyukur, di mana orangnya ngejar-ngejar, wis to cak trimonta, wis to. Wow. Wis ngono kuwi. Jadi teman-teman ya sebenarnya sudah pelan-pelan menerapkan, mempercayai dan memahami itu semua. Itu satu. Nah sekarang terakhir saya mau nyambung lagi dari ekonomi itu.
Saya kan pernah cerita sama Anda, saya sama Mbak Fia itu kan ke Hongkong kan rutin. Tapi kan persyaratannya satu, tidak boleh ngundang saya sebagai ustadz. Saya datang sama Mbak Fia sebagai bapakmu dan ibumu. Kalau itu transaksi moralnya saya datang. Satu. Jadi bapak ibu loh sing teko lho, dudu ustadz ya kan nyuluk ustadz tak tuh nyuraimu. Nah aku. Nomor loro, ndak usah mikirin tiket. Nek Allah ngekei aku berangkat, nek Allah ora ngekei ora berangkat. Bingung to kono ne. Ora usah jemput ning airport. Berarti kowe nuduh aku ora ngerti bis nomor piro, ngono aku. Oh, tenanan saya sampai Novia itu sampai apal semua, udah apal wis. Nomor 3 rasanya diani hotel. Kowe nuduh aku kere apa piye? Jero njaluk hotel-hotel ben tau ngrasake kasur, aku wis sugih piye. Ora butuh hotel. Lah di mana sak tidurne? Lah kamu punya pos ndak sekretariat? Punya cak tapi sak 4 kalimat wis ning kono kuwi wis. Dadi wong pira wong songo Imam Zainul Zaki ya toh aku Mbak Fia keruntelan wong songo ning kono kuwi wis tumpuk-tumpuk ora masalah. Itu lebih membahagiakan dan itu membuat mereka ya Allah kok ono wong koyo ngene. Gitu kan. Kok ya ono koyo wong gelem cak nun kok gelem gitu kan. Jadi bocah-bocah akhirnya poso Mas. Poso iki apa? Aja nganti ketok nek sandalmu elek. Tutup. Soalnya begitu ya apa nul handphonemu. Aja nganti konangan lu begitu konangan handphonemu elek tukoke handphone. Lu bersyukur kok dia. Jadi Zainul itu tanpa honor itu dibeliin sama TKW itu sembarang. Konangan klambi elek tukono klambi. Konangan handphone rusak tukono handphone. Kenapa? Karena transaksinya 1,7 100 fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu 7 ke 100 itu kan interval rasa syukur. Ini interval rasa syukur. Hanya orang yang bersyukur yang bisa meloncat dari 7 ke 100. Kalau Anda percaya itu luwih gampang uripmu. Bingung kowe engko malah bendina kok Tuhan mbok jangan banyak-banyak ngasih rezekinya kok. Kula niki ajeng njaluk, ora njaluk wis dikeki niku pripun jenengan wae. Ora penak. Ono. Aku sampai sungkan lho, mosok aku dikeki terus sampean kula mboten anak kali arek-arek niku lho kan gitu ya. Nganti ngono Mas. Ini beneran, Anda tidak menikmati Islam sih, tidak menikmati Quran sih. Gitu loh. Kalau Anda mau menikmati itu ajaib menurut akal linear kapitalisme, tapi tidak ajaib sama sekali menurut Islam. Anda ngerti karakter Allah, Anda bukan karakter Allah beneran. Tajallinya Allah, pokoknya bayangan Allah itu terasa gitu loh. Oh ngene kelakuannya. Gusti Allah iki seneng gudo, jumbritan kon wis kene goleki. Karena jumbritan kan ndelik to, do ndelik kene sing dadi dia mau wong kene gak ono, kono gak ono. Wah akhirnya begitu putus asa, begitu kena wis ra goleki ra padhen, begitu ra goleki metu wonge kan gitu kan. Jadi begitu Anda sudah ikhlas tidak mendapat rezeki dari Allah, ikhlas terhadap ketentuan Allah, itulah momentum di mana Allah akan melimpahkan rezeki kepadamu. Ikut temenan rek, oke ya. Assalamualaikum, selamat datang di Bawah 5 Iya. Berikut ini hanya sekedar ulasan atau pointer untuk pembelajaran bersama
Untuk belajar menggarisbawahi atau merangkum poin-poin, untuk belajar memasuki pintu-pintu yang sudah Mbak Nun bukakan, dan untuk sedikit belajar mengembangkannya, atau anggap saja di setiap akhiran video Peweling Mak Yah ini hanya sekedar untuk menyapa saja. Oke dulur-dulur, mari kita mulai ulasannya. Ulasan yang pertama, di awal kutipan video Sino Bareng ini, Mbak Nun mengawali dengan merespon dari apa yang pembicara sebelumnya sampaikan mengenai ekonomi Islam yang disampaikan oleh Pak Jafnan. Jadi, menurut Mbak Nun, inti dari yang beliau sudah sampaikan mengenai prinsip ekonomi Islam sebenarnya secara tentatif parsial itu sudah kita tabung dan sudah kita cicil pengertiannya sejak dulu di setiap Sinau Bareng selama ini. Kemudian Mbak Nun ngendiko bahwa prinsip ekonomi Islam itu kalau disederhanakan begini. Misalkan, jika pendapatanmu itu 500.000, lalu konsumsimu itu 100.000, kemudian yang 400.000 itu dipakai untuk maintenance dan invest. Terus, jika kemudian meningkat menjadi 1 juta, itu jangan lantas konsumsimu menjadi 300.000. Ya, sebenarnya tetap boleh naik, akan tetapi jangan terlalu konstan. Mentoknya di 125.000 saja misalkan. Kemudian Mbak Nun menggarisbawahi yang intinya jika pendapatanmu itu deret ukur, konsumsimu itu deret hitung. Kira-kira begitu. Pointer selanjutnya, Mbak Nun memberikan bermacam-macam contoh yang beliau ambilkan dari diri beliau. Yang pertama, beliau memberikan contoh bahwa teman-teman yang di terminal sampai Merpati Air, mereka kenal dengan Mbak Nun sejak mereka remaja sampai sudah tua. Dan mereka itu tahu persis bagaimana Mbak Nun tidak pernah berubah dari dulu. Kemudian Mbak Nun melanjutkan dengan ngendiko bahwa beliau sudah punya baju seumur hidup yang beliau beli berjumlah 10 dengan harga satunya 37.000. Selanjutnya Mbak Nun juga mengingatkan, namun itu tidak berlaku bagi keluarga beliau. Artinya istri, anak harus kita manjakan. Selanjutnya, Mbak Nun mencontohkan misalkan suatu ketika beliau makan bersama dengan keluarga ke tempat makan. Istri, anak memesan tuna, bebek, dan seterusnya. Namun tidak dengan beliau. Beliau hanya memesan tahu tempe karena menurut beliau tahu tempe sudah menjadi hakikatnya sejak kecil. Sehingga bagi beliau tidak ada yang bisa mengalahkan kenikmatan tahu tempe. Pointer selanjutnya, Mbak Nun kembali kepada tema utama yang beliau ungkapkan di awal, yakni perihal ekonomi Islam. Mbak Nun ngendiko bahwa menurut beliau kapitalisme modern ini sama sekali tidak efektif secara kapitalistik. Kemudian Mbak Nun mencontohkan beberapa hal untuk menerangkan apa yang beliau maksudkan. Yang pertama, Mbak Nun mencontohkan bahwa tukang becak itu mikir uang hanya saat transaksi tidak lebih dari 3 menit, yaitu ketika tawar-menawar itu. Setelah itu pekerjaannya adalah pekerjaan yang produktif di bidang-bidang yang lain, seperti mengayuh becaknya, berdoa, bersyukur, berbuat baik kepada penumpang, dan seterusnya. Sampai sini, selanjutnya Mbak Nun bertanya, jika guru-guru itu mikir duitnya berapa lama ya? Apa saat gajian saja? Kemudian Mbak Nun ngendiko, perasaan beliau sekarang ini orang pada mikir uang terus. Menurut Mbak Nun, banyak teman-teman sekarang yang mikir duit terus. Dan itu sama sekali tidak efisien, tidak produktif, dan menjadi tidak punya duit pada akhirnya. Karena menurut beliau, uang itu tidak linier, rezeki itu tidak linier. Pointer selanjutnya, Mbak Nun ngendiko bahwa beliau sering mengungkapkan di setiap acara Mayahan bahwasanya rezeki itu ada 3. Yang pertama adalah rezeki transaksi, kemudian yang kedua adalah rezeki orang butuh, dan yang ketiga rezeki dari orang yang bersyukur. Sampai sini, kemudian Mbak Nun menerangkan satu persatu dari ketiga macam rezeki itu. Jika rezeki transaksi itu, semua orang yang bertransaksi ingin membayar sesedikit-sedikitnya dan ingin menerima sebanyak-banyaknya. Menurut Mbak Nun, itulah titik terendah dari kemanusiaan. Sedangkan jika rezeki butuh, maka orang akan terpaksa misalkan, wah
ini saya lagi sangat butuh duit, kemudian menjual tanah misalnya. Nah, itulah yang disebut dengan rezeki orang butuh. Menurut Mbah Nun itu sah secara transaksi dan hukum, namun kurang enak bagi akhlak. Karena memang pastilah terpaksa menjual tanah oleh karena sedang sangat membutuhkan uang. Sampai sini kemudian Mbah Nun membelok kepada contoh-contoh yang lain. Yakni Mbah Nun mencontohkan tentang cerita seorang wali di daerah Pasuruan, Jawa Timur. Beliau bernama Kiai Hamid. Jadi suatu ketika ada seseorang yang datang kepada Kiai Hamid. Orang itu membawa motor sembari berkata bahwasannya dia sedang amat sangat butuh uang untuk bertahan hidup oleh karena usahanya sudah bangkrut total. Katakanlah harga motornya saat itu 500.000, namun Kiai Hamid hanya memberikan uang 25.000. Namun karena sedang butuh dan Kiai Hamid ini seorang kiai yang amat disegani dan terkenal dengan kewaliannya, akhirnya orang itu hanya terdiam dan menerima saja uang 25.000 itu. Sesaat kemudian orang tersebut pulang sembari kebingungan. Kemudian saat naik bus didatangi oleh kondektur bus yang akan menagih uang. Kemudian dia sadar bahwa uang 25.000 itu hilang. Dia pun baru sadar bahwa saat itu dia kecopetan. Akhirnya dia dengan tambah bingung dan putus asa kemudian turun dari bus itu. Karena saat itu masih dekat dengan rumah Kiai Hamid, maka akhirnya dia kembali ke rumah Kiai Hamid. Nah, belum sampai di dalam rumah Kiai Hamid, dari kejauhan Kiai Hamid memanggil-manggil namanya. Sesampainya dia di hadapan Kiai Hamid, kemudian Kiai Hamid memberikan uang 475.000. Orang itu pun bingung dan bertanya, "Loh, kok ini uang banyak sekali?" Kiai Hamid pun menjawab, "Loh, kan saya tahu motor ini harganya 500.000. Cuman jika saya kasih semua tadi kan akan hilang, tak tersisa oleh karena dicopet semua." Cerita yang Mbah Nun ungkapkan ini hanya sedikit membelok untuk memberikan contoh perihal urutan rizki kedua tadi, yakni rizki orang butuh. Kemudian rizki yang ketiga adalah rizki orang bersyukur. Rizki orang bersyukur yang Mbah Nun terangkan intinya adalah rizki dari orang yang bersyukur. Contohnya, saking senangnya orang membeli dagangan oleh karena si pedagang itu adalah sosok yang amanat, syidik, maka orang yang beli dagangan itu dengan rasa bersyukur, sedangkan orang yang bersyukur pastilah tidak hitung-hitungan. Pointer selanjutnya, Mbah Nun kembali kepada tema awal yakni tentang prinsip ekonomi Islam. Mbah Nun ngendiko bahwa sebenarnya prinsip ekonomi Islam itu adalah yang paling laba karena menyertakan laba dunia dan laba akhirat. Nah, dulur-dulur, jika kita mencoba untuk memasuki kepada pintu yang sudah Mbah Nun bukakan itu, maka saya teringat bagaimana Muhammad bin Abdullah sebelum dilantik menjadi nabi dan rasul. Bayangkan, sebelum beliau dilantik menjadi nabi dan rasul, beliau sudah mendapat gelar Al-Amin atau terpercaya. Artinya, jauh sebelum beliau menjadi nabi, beliau sudah lulus sebagai manusia. Kemudian saya juga teringat bagaimana Rasulullah berdagang, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasannya Rasulullah berdagang dengan rizki orang bersyukur. Misal, Rasulullah membeli dengan harga 500 rupiah, maka beliau akan bilang bahwa itu beliau beli dengan harga 500 rupiah. Nah, Anda mau beli dengan harga berapa? Maka monggo silahkan. Belum lagi juga rasio kejujuran dagang Rasulullah pun dijaga. Saat beliau berdagang, beliau tidak hanya memberitahukan baiknya saja, namun cacat dan buruknya juga beliau kemukakan dengan gamblang. Dan beliau pasti akan menyarankan menurut pendapat beliau lebih baik untuk membeli yang mana. Sehingga tidak jarang banyak yang bersyukur oleh karenanya. Sehingga yang seharusnya 500 rupiah orang bisa beli dengan harga yang lebih. Belum pula ada orang yang berdagang dengan cara Rasulullah, maka dia akan laba dunia akhirat. Bayangkan, tidak hanya laba dunia namun laba jujur, laba dipercaya, dan laba silaturahmi. Dan itu semua adalah salah satu contoh kecil dari laba akhirat. Pointer selanjutnya, Mbah Nun ngendiko, namun sayangnya sekarang orang tidak menggunakan rasio dagang Rasulullah.
Jika dulu karena cara dagang Rasulullah itu, maka semua pasar Yahudi saat itu ditinggalkan dan banyak yang menjual kepada orang Islam. Karena memang saat itu Rasulullah dan orang Islam membuat pasar sendiri. Artinya tidak ikut cara berdagang orang Yahudi, tidak ikut pola dagang mereka, dan tidak pula memakai rasio dagang mereka. Dan justru pasar Islam yang saat itu lebih hidup sehingga banyak pasar Yahudi yang tutup dan mau tidak mau mengikuti rasio dagang orang Islam. Sementara orang Islam sekarang mereka kebanyakan mengikuti pasar Yahudi. Artinya toko Islam di pasar kapitalis. Misalkan pameran baju muslim, pamerannya bukan peristiwa Islam, baju muslimnya memang Islam. Atau bank syariah, itu adalah toko Islam di pasar kapitalis. Namun sayangnya sekarang jika kita mencoba untuk menggunakan rasio dagang Rasulullah, mungkin akan dituduh tradisional atau kuno. Mungkin itulah cara para kapitalis mengalihkan isu agar kita mengikuti gaya hidup dan cara mereka, sehingga secara tidak langsung mereka akan bisa mengatur-atur kita. Kurang lebih begitu. Oke dulur-dulur, sampai sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau bareng Mbah Nun pada video ini. Ulasan, pointer atau rangkuman yang saya ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang saya ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang saya. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.